Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Allah bagi setiap kita. Mari, sebelum masuk dalam ibadah, kita tenangkan diri bersaat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Aku percaya, bukan dari apa yang aku lihat, tetapi karena percaya, aku melihat. Aku hidup karena iman kepada Anak Allah, hidup oleh iman. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan, dan mari kita berdoa dengan meminta ampun karena sesungguhnya kita kedapatan bercela di hadapannya dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Mari kita berdoa di hadapannya. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui bahwa diri kami ini penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami datang di hadapan-Mu boleh dilayakkan oleh Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang begitu peduli, bahkan memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan kami kasih karunia. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, karena kasih-Mu begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Dikala kami sedih, dikala kami senang, Engkau selalu menjadi Allah yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan GKR Gedong ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan pembangunan lift boleh terjadi saat ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang sudah menggerakkan jemaat Tuhan untuk dapat mengumpulkan dana, sehingga ya Tuhan pembangunan lift ini boleh terjadi.
dan kami berdoa sampai selesainya. Masih banyak dana yang kami butuhkan, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan bagi jemaat Tuhan buat pembangunan lift. Engkau akan menyediakan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kondisi jemaat kami yang ada di rumah saat ini, baik dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak pemuda, orang-orang dewasa, bahkan sampai orang-orang yang lansia. Kami percaya Engkau mengetahui, Engkau memahami kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani, bahkan kebutuhan rohani mereka. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang menjawab segala kebutuhan mereka, segala pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan membimbing, menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, baik mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan ekonomi, mereka yang bergumul dengan pertumbuhan, mereka yang bergumul dengan studi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka menemukan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu yang selalu memberkati, bahkan menyatakan bahwa ada jalan keluar yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kondisi Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau pakai setiap pemerintahan untuk menangani semua masalah-masalah ekonomi akibat pandemi 19 ini Tuhan. Kami rindu perekonomian Indonesia boleh dipulihkan, kesehatan Indonesia boleh dipulihkan dengan diputuskannya tali rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Engkau memberkati setiap yang berbagian di dalamnya. Tuhan berikan hikmat bagi para medis. Tuhan berikan anugerah Tuhan bagi setiap orang yang akan menemukan vaksin. Tuhan tolong. Tuhan kami juga berdoa menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia supaya boleh patuh dan taat kepada aturan pemerintah untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas mereka. Kami berdoa menyerahkan penyebaran Injil melalui setiap media-media sosial yang digunakan saat ini Tuhan. Kau pakai itu melalui setiap pelayan-pelayan gereja, yayasan-yayasan Kristen, supaya ya Tuhan Injil Tuhan boleh sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan. Bila segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan, dan Engkau disenangkan, Engkau yang memimpin kehidupan kami dalam segala aktivitas kami, bahkan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan membagikan salam damai kepada keluarga sekalian. Salam damai. Walau kita tidak dapat melihat rencana Tuhan, namun kita tahu pasti bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita dan Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Ku tak tahu hari esok terangkah ataukah hari gelap, tetapi aku tahu bahwa Tuhan menguasai hari esok. Tahu hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar saudara? Harapan dan doa saya bahwa saudara semua dalam kondisi sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup menikmati sukacita oleh karena anugerah-Nya. Saudara, saya bersyukur karena pagi hari ini setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa oleh karena situasi pandemi corona ini, bersyukur untuk bisa boleh menjadi bagian dalam ibadah saudara, khususnya untuk men-sharingkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, kemenangan atas kekhawatiran, sengaja kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau memelihara, menuntun kehidupan kami, memberikan kebutuhan yang cukup dan menopang di dalam segala pergumulan kami. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini, sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi corona yang belum mereda, tetapi kami bersyukur oleh karena pertolongan dan di dalam kemajuan segala teknologi yang ada, kami boleh beribadah secara virtual. Dan kami bersyukur juga pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan luasa, menolong kami semua supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan, untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan untuk men-sharingkan isi hati Tuhan menjadi berkat bagi hamba-Mu sendiri dan juga bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai 34. Sengaja kita boleh membaca bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengawali perenungan kita pagi hari ini, saya menceritakan pengalaman kehidupan keluarga kami. Saudara, kami memiliki 2 anak. Yang pertama itu perempuan dan yang kedua itu laki. Anak kami yang pertama itu sangat optimis.
sementara anak kami yang kedua sedikit lebih pesimis. Anak kami yang pertama selalu penuh dengan keyakinan, sementara anak kami yang kedua sering penuh dengan kekhawatiran. Saudara, di dalam kekhawatirannya, hampir semua hal dia khawatirkan. Misalnya ketika kami pergi liburan, kami mengendarai mobil, maka jika terjadi kemacetan, dia akan bertanya, kenapa macet? Karena traffic light atau karena ada kecelakaan di depan? Apakah kita bisa sampai di tujuan? Atau kita akan tertahan dan terus berada di dalam mobil? Atau ketika saya sedang keluar rumah, maka dia akan bertanya kepada mamanya, kenapa papa belum pulang? Apakah papa kecelakaan? Bagaimana nanti kalau papa ditabrak orang? Saudara, hampir semua aspek dikhawatirkan oleh anak kami. Mendengar cerita ini mungkin saudara akan berkata, wow, lucu sekali anaknya Boksu Midian. Dalam arti mungkin saudara akan berkata anak itu aneh. Tetapi itu dulu saudara ketika dia masih kecil. Tetapi sekarang semakin dia dewasa, semakin dia besar, cara berpikirnya tidak lagi seperti itu. Dia sudah mulai lebih optimis, dia lebih percaya diri. Bahkan ketika saya bersama dengan istri pergi ke tur Holy Land selama 14 hari, mereka bisa kami tinggalkan berdua dengan cicinya. Jadi kami bersyukur saudara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Saudara, ketika kita berbicara mengenai kemenangan atas kekhawatiran, maka muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran itu? Saya mengajak kita untuk melihat dua hal. Yang pertama, percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayat 22 sampai 23. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, khawatir itu terkait erat dengan tamak. Tamak berarti merasa bahwa ia tidak mendapatkan cukup. Karena itu, ia ingin lebih dan lebih lagi. Dan bila perlu, dia akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan lebih lagi. Sementara khawatir berarti merasa bahwa tidak memiliki cukup. Dia tidak yakin bahwa dengan apa yang ada padanya, ia sanggup menjalani kehidupannya atau bertahan hidup. Karena itu ia dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi khawatir, bukan berarti saudaraku Yesus anti dengan yang namanya merencanakan hari esok, anti dengan yang namanya investasi, atau anti dengan yang namanya mempersiapkan hari depan yang baik. Bukan. Tetapi ketika Yesus sedang mengajarkan jangan menjadi khawatir, ia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar mengucap syukur dan menikmati segala berkat-Nya. Karena kita tahu bahwa Allah cukup memberi kepada setiap orang untuk memampukan dia menjalani kehidupannya dengan indah dan sempurna. Saudara, hal itu diperlihatkan oleh Yesus kepada kita melalui dua penggambaran di dalam pembacaan kita tadi, yaitu tentang burung dan tentang bunga bakung. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-24 Yesus berbicara tentang burung dengan demikian, perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan yang tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Dan tentang bunga bakung di dalam ayat yang ke-27 ia berkata, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, melalui dua ilustrasi ini, Yesus sedang mengajarkan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang cuek terhadap hari esok, melainkan sedang mengajarkan kita untuk menikmati segala berkat-Nya dan belajar mensyukurinya.
Karena dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu cukup untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan indah dan sempurna. Jikalau untuk burung yang tidak berharga, jikalau untuk bunga bakung yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, Allah sedemikian peduli dan Allah menyatakan pemeliharaannya, terlebih lagi dalam kehidupan Anda dan saya yang memiliki nilai kekekalan. Percayalah, Ia jauh lebih peduli dengan kehidupan Anda dan saya. Ia akan memberikan jauh lebih baik daripada Ia memelihara burung dan bunga bakung. Saudaraku, tetapi jikalau tidak demikian, jikalau kita tidak belajar menjadi orang yang percaya akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan jatuh ke dalam iri hati, ke dalam kekhawatiran, dan bahkan ketamakan. Saya mengajak kita melihat satu peristiwa ketika awal pandemi corona masuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 pagi hari, Presiden Joko Widodo mengumumkan orang pertama positif corona di Indonesia. Apa yang terjadi, saudaraku? Maka sore harinya mulai terjadi, ada banyak orang memborong sembako. Hal ini memperlihatkan kepada kita ketamakan di saat corona. Saudaraku, pada hari itu, pada sore harinya, saya bersama dengan keluarga sedang berada di Grand Paragon. Kami rencana untuk menonton film. Dan saya berkata kepada anak lelaki saya, mari kita ke bawah untuk membeli minuman. Karena di bawah pasti jauh lebih murah daripada beli di counter bioskop. Tetapi saudara, ketika kami turun ke bawah, ke salah satu supermarket, akhirnya kami merungkan niat kami untuk membeli minuman. Karena orang sudah antri di belakang kasir, minimal 10 orang setiap kasir. Dan dengan timbunan makanan dan minuman atau kebutuhan pokok yang sudah begitu tinggi, semua troli dipenuhi. Kami akhirnya memutuskan untuk membeli minuman di counter bioskop. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena khawatir akan terjadinya lockdown, khawatir mereka tidak bisa makan, khawatir mereka tidak bisa bertahan hidup. Maka mereka memborong makanan yang ada di sana. Walaupun saudaraku, kemudian beberapa hari ada semacam klarifikasi. Sebagian orang mulai berkata, oh itu kebetulan pada tanggal awal atau tanggal muda. Maka sebagian para pedagang membeli di supermarket untuk mereka jual kembali. Saudaraku, mungkin ada benarnya. Tetapi jelas ketika Presiden menginstruksikan supaya polisi turun tangan, itu mengindikasikan bahwa orang melakukan itu bukan karena kebetulan, tetapi sebuah unsur kesengajaan karena kekhawatiran. Tetapi apakah hanya masalah sembako? Bukan, sudah. Ketika corona semakin bertambah, maka orang mulai khawatir. Mereka kemudian mulai memborong masker, memborong suplemen, khususnya yang mengandung vitamin C. Mereka memborong termometer, mereka memborong hand sanitizer. Apakah itu karena kekhawatiran? Iya, tetapi juga dikarenakan ketamakan, saudara. Mereka ingin meraup keuntungan di atas penderitaan orang lain. Mereka ingin meraup keuntungan di atas kepanikan orang lain. Sehingga di saat pandemi corona ini, yang menjadi musuh kita bukannya sekedar lagi virus, tetapi saudara sebangsa dan setanah air, bahkan saudara seiman yang dikuasai oleh kekhawatiran dan ketamakan. Dan itu jauh lebih matikan daripada virus corona itu sendiri. Maka pertanyaannya, apakah dengan menimbun sembako engkau bisa bertahan hidup? Mungkin engkau bisa bertahan seminggu atau 2 minggu lebih lama daripada orang lain yang tidak menimbunnya. Jikalau rumahmu tidak keburu dijarah atau kita dibunuh. Apakah dengan menimbun masker engkau akan lebih aman?
Mungkin iya. Apakah dengan menimbun termometer engkau bisa memakai termometer itu 5 sekaligus untuk mengukur suhu badanmu? Tidak. Engkau dan saya hanya bisa menggunakan 1. Lalu kenapa? Karena kita dikuasai oleh ketamakan. Saudara, peristiwa semacam ini bukan terjadi hanya pada saat pandemi corona, tetapi hampir setiap hari atau bahkan mungkin setiap hari. Dan terjadi bukannya 100, bahkan mungkin ribuan kali. Dan itu dilakukan bukan hanya orang-orang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga oleh anak-anak Tuhan. Kita khawatir sedemikian rupa, bahkan kemudian dikuasai oleh ketamakan. Izinkan saya mengutip sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang bernama Bruce, dan yang juga dikutip oleh Pastor David Guzik di dalam komentarnya yang berkata, Anda bisa menjadi tidak setia kepada Tuhan oleh karena kekhawatiran dan ketamakan. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika kita berbicara bagaimana menang atas kekhawatiran, hal yang pertama adalah percayalah akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, fokuslah kepada hal surgawi. Ayat yang ke-29 sampai 34, khususnya 31. Mari kita perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, dari bagian ini saya mengajak kita melihat 2 hal. Poin A, jangan menjadi sama dengan orang yang tidak beriman. Ayat yang ke-29. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian, and do not set your heart on what you will eat or drink. Berasal dari bahasa Yunani ZTO, yang berarti jangan atur atau jangan arahkan hatimu secara terus-menerus kepada keinginan untuk memiliki atau mendapatkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah terus-menerus fokus kepada hal-hal itu. Kenapa, saudara? Ayat yang ke-30a, Yesus berkata bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan orang yang tidak beriman. Kenapa? Ayat yang ke-30b berkata bahwa Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Saudaraku, kalau kita melihat kemudian lebih jauh, maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29 dan 30a dikontraskan oleh Yesus dengan ayat yang ke-31 yang berkata demikian. Tetapi carilah kerajaannya, yang berarti aturlah hatimu, arahkanlah hatimu, fokuskanlah hatimu kepada kerajaan Allah. Kenapa? Ayat yang ke-31b berkata demikian, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Apa yang dimaksudkan dengan semuanya itu? Saya mencoba melihat kepada beberapa komentari yang mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepadamu adalah berkat-berkat surgawi yang bukan hanya kita nikmati nanti pada saat kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga, tetapi bahkan ketika kita masih berada di dalam dunia ini, kita bisa menikmati berkat-berkat surgawi, ketenangan, damai sejahtera,
Maka sesungguhnya ketika Yesus berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, Yesus sedang berkata bahwa Tuhan akan menambahkan bonus yang berlimpah kepada Anda dan saya. Saudara, saya mengulang sekali lagi. Yesus berkata, jangan fokuskan hatimu untuk mencari makanan dan minuman. Kenapa? Karena itu adalah tindakan orang yang tidak beriman. Jikalau engkau dan saya melakukan itu berarti kita sama dengan orang yang tidak beriman. Dan karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita, dan Tuhan tahu kita memerlukan makan dan minum itu, tenang saja, Dia akan mencukupi, Dia akan menyediakan segala sesuatunya untuk hal itu. Maka Yesus mengkontraskannya dengan berkata, fokuskanlah hatimu kepada pencarian akan kerajaan Tuhan, karena engkau akan mendapatkan bonus yang berlimpah-limpah. Bukan hanya kebutuhan makan dan minum akan dicukupi oleh Tuhan, tetapi engkau dan saya menikmati bonus yang lain yang berlimpah-limpah. Saudara, kalau saya analogikan ketika kita berbelanja, maka di dalam brosur seorang pedagang mengatakan, kalau Anda membeli televisi ini, maka akan mendapatkan bonus A, B, C, dan lain-lain. Artinya, kita mendapatkan televisi yang kita kehendaki atau yang kita inginkan, tetapi ditambahkan dengan begitu banyak hal yang lain. Saudara, itu memberikan sukacita. Demikian juga akan kita nikmati ketika kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada kerajaan Allah. Selain kita tidak menjadi sama dengan orang yang tidak beriman, kita juga menikmati berkat-berkat yang berlimpah. Poin B, mencari kerajaan Allah harus menjadi fokus utama dan pertama di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudaraku, maka pada saat itu mencari kerajaan Allah menjadi fokus kita. Tetapi apa yang terjadi kemudian di dalam menjalani iman kita? Hari-hari yang kita lalui, keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan kita menjadi bukti nyata bahwa ternyata prioritas itu kemudian bergeser. Kita tidak lagi memprioritaskan mencari Tuhan dan kerajaan-Nya. Mencari Tuhan dan kerajaan-Nya menjadi salah satu dari prioritas kita yang lain, atau menjadi salah satu dari sekian banyak prioritas di dalam kehidupan kita. Dan jika itu menjadi fokus kita, maka sesungguhnya kita sudah menggeser Tuhan menjadi mamon, dan mamon menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya berkata, jikalau kita tidak lagi memfokuskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita sudah menggeser Tuhan jadi mamon, dan mamon menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, dan jikalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita tidak lebih baik dari seluruh ciptaan Allah yang lain yang ada di muka bumi ini. Izinkan saya sekali lagi mengutip pernyataan dari Pastor David Guzik di dalam komentarnya yang berkata demikian. Kekhawatiran yang dibicarakan Yesus membawa manusia ke tingkat yang sama seperti binatang yang hanya peduli dengan kebutuhan fisik. Tetapi hidup kita lebih daripada itu, dan kita memiliki hal-hal surgawi untuk dikejar.
Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan atas kekhawatiran? Hal yang kedua adalah fokuslah kepada hal sorgawi. Jadi apakah yang dituntut oleh Yesus melalui perkataan ini? Saudara, ada 3 hal. Yang pertama adalah komitmen untuk menemukan dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah komitmen untuk bersekutu sepenuhnya dengan tujuan Allah atas kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah komitmen untuk mengutamakan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan komitmen itu harus menjadi prioritas kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di tengah situasi pandemi yang masih merajalela dan menakutkan bagi seluruh dunia saat ini, saya tahu kita khawatir. Tetapi mari kita bersama-sama belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan atas kekhawatiran? Yang pertama adalah percayalah akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, fokuslah kepada hal mencari kerajaan Allah. Atau fokuslah kepada hal yang surga. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita, dan kita tetap menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami nikmati pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dan mengkhawatirkan, menakutkan bagi dunia ini, kami bersyukur firman Tuhan menolong kami untuk boleh terus bisa menikmati kemenangan atas kekhawatiran. Ketika kami belajar percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami memfokuskan hati dan pikiran kami kepada hal-hal surgawi. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang lemah. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Engkau mengingatkan kami kembali, dan mampukanlah kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati seluruh jemaat untuk kami boleh bersama-sama melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri sebelum kita menaikkan doksologi. Saya mengajak kita untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sebentar lagi kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya sekali lagi Engkau memberikan hati kami yang boleh sungguh memberi dengan sukacita, dan juga kami boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan melalui transfer rekening gereja. Berkati juga tangan-tangan yang mungkin belum sempat memberikan. Kiranya berkat Tuhan juga sama turun atas kami semua. Ajar kami untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik, bukan saja secara materi tetapi juga seluruh aspek kehidupan kami mau persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada tangan-tangan yang mengelola keuangan gereja, biar boleh dapat disalurkan bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus bersama-sama saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa warta pada minggu hari ini. Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat GKR Gedong yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Chang Fung Ing, Lili Panulu, Yap Wan Ing, Hana Yasim, Swin Ming Wun, Rika Santoso atau Yung Wen, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan saudara dan juga keluarga saudara. Tuhan Yesus selalu dimuliakan dalam hidup saudara hari lepas hari. Saudara-saudara, persembahan minggu hari ini adalah untuk kas gereja dan sarpras. Saudara seperti biasa bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dan juga terus saudara-saudara doakan proses pembangunan ataupun renovasi rumah Tuhan yang diantaranya pembangunan lift, renovasi pastori hamba Tuhan di lantai atas, dan juga tutup atap di lantai atas, dan juga perubahan tampak muka gedung gereja terus akan berlanjut. Saudara-saudara jangan berhenti mendoakan, dan juga bagi saudara yang belum memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan ini, gereja masih terbuka sekali untuk saudara-saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada setiap majelis pemimpin gereja, khususnya panitia pembangunan, untuk boleh bekerja sebaik-baiknya, melayani Tuhan, dan juga memperkenankan hati Tuhan. Saudara-saudara tetap menjaga jarak, tetap menjaga kebersihan, kesehatan di mana saja berada, khususnya bagi saudara-saudara yang sudah beraktivitas, bekerja dengan satu kebiasaan baru. Kiranya saudara-saudara tetap terus bisa beraktivitas dengan baik, dan Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.